Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rasufi, mahasiswa dari Universitas Pamulang, kelas 05 SMDE 030. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keputusan sumber daya manusia. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu 1. Rekrutan dan penerimaan. Dan yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Karakter informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah 1. Tepat waktu. Dan yang kedua, akurat. Ketiga, ringkas. Keempat, relevan. Dan yang kelima, lengkap. Kemudian, tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi. Tujuan utama sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan ditulis-menulis dengan adanya otomatis dan tersedianya informasi yang lebih baik. Tujuan kedua sistem informasi sumber daya manusia adalah upaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia dengan mempunyai data yang mudah diakses dan membuat perencanaan sumber daya manusia dan perbuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia adalah menilai suplai sumber daya manusia meliputi 1. Memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Yang kedua, menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan dan akan pensiun atau akan diberhentikan. Yang ketiga, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Kesimpulan tersebut, sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk menyiapkan statistik sumber daya manusia dan menganalisis keluarnya tenaga kerja atau karyawan atau efisiensi sumber daya agar forecast kebutuhan dan suplai dibuat dan dibandingkan diperlakukan antara jumlah yang dianggarkan dan jumlah yang sesungguhnya. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung fungsi sumber daya manusia, khususnya yang berada di dalam Departemen Sumber Daya Manusia, bagian administrasi, kompensasi dalam proses kerjanya, penentuan dan perencanaan kompensasi dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat.